Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam materi kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang depresiasi dan pajak. Mulai dari pengantar, pengertian depresiasi, metode depresiasi, pajak, dan penutup. Pengantar. Kata depresiasi yang menggantikan kata nilai depresiasi mengandung arti pengurangan nilai pasar, yang lebih jauh lagi mengurangi nilai bagi pemiliknya. Sebuah mesin awalnya memberikan performansi yang prima, kemudian seiring dengan waktu akan berkurang ketangguhannya meski dilakukan perawatan. Kemunculan produk cacat hasil proses olahannya semakin lama semakin nampak banyak dan makin tak terkendali. Ini disebut sebagai peluruhan atau deterioration. Aspek inilah yang mengakibatkan perlunya nilai depresiasi yang diuangkan untuk mengganti mesin baru, manakala mesin yang ada tidak bisa lagi berproduksi. Aspek lain depresiasi adalah keusangan, obsolescence. Pengertian depresiasi. Depresiasi adalah penurunan nilai fisik barang dengan berjalannya waktu dan penggunaan. Lebih spesifik, depresiasi adalah konsep akuntansi yang menentukan satu deduksi secara tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak. Deduksi depresiasi tahunan bertujuan untuk menyesuaikan nilai tahunan yang digunakan oleh suatu aset dalam proses produksi dari pendapatan berdasarkan umur ekonomis aktual aset. Nilai ini tidak pernah ditentukan sampai aset tersebut berhenti digunakan. Depresiasi secara umum diartikan sebagai penurunan nilai suatu benda yang bisa diakibatkan oleh usang karena pemakaian atau karena ketinggalan zaman akibat ada produk sejenis yang lebih bagus. Dalam akuntansi, depresiasi diartikan sebagai alokasi ongkos dari suatu aset sepanjang umur gunanya. Ongkos tersebut akan mengurangi pendapatan kena pajak, taxable income. Nilai buku atau book value sama dengan harga aset dikurangi dengan depresiasi yang telah dibebankan sampai dengan tahun tersebut. Jadi, total yang didepresiasikan akan sama dengan harga aset dikurangi dengan nilai rongsoknya. Depresiasi dihitung mulai tahun di mana aset tersebut didaya gunakan pada skala penuh dan memberi manfaat sesuai dengan fungsinya. Depresiasi dibagi menjadi dua kelompok akunting, yaitu kontraktor dengan remaining reserve kurang dari 7 tahun produksi dan boleh menggunakan setengah dari umur penyusutan peralatan atau 50% dari masa manfaat tiap jenis aset. Yang kedua adalah kontraktor dengan remaining reserve lebih dari 7 tahun produksi, menggunakan umur penyusutan peralatan secara penuh atau selama masa manfaat tiap jenis aset. Metode depresiasi. Metode yang biasa digunakan untuk menentukan beban depresiasi tahunan dari suatu aset. Di antara metode-metode tersebut yang sering digunakan adalah metode garis lurus, straight line, SL. Metode jumlah digit tahunan, sum of the year digit, SOYD. Metode keseimbangan menurun, decline balance, DB. Metode unit produksi atau unit production, UP. Metode depresiasi, straight line. Metode depresiasi garis lurus didasarkan atas asumsi bahwa berkurangnya suatu nilai aset secara linear terhadap waktu. Metode ini cukup banyak dipakai karena perhitungannya cukup sederhana. DT sama dengan P kurang S dibagi N, di mana DT adalah besarnya depresiasi pada tahun ke-T, P adalah ongkos awal dari aset,
S adalah nilai rongsok atau salvage value, dan N adalah umur aset dalam tahun. Di satuan DT itu adalah rupiah per tahun. Contoh, sebuah sentral digital dibeli seharga $10.000 dan diharapkan memiliki masa pakai 5 tahun. Pada akhir umurnya diperkirakan masih memiliki nilai rongsok sebesar 1.000. Tentukan depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus. Jawabnya DT, depresiasi pada tahun ke-T ini per tahun, adalah 10.000 dikurang 1.000 dibagi 5 tahun. Jadi 1.800 per tahun. Gampang emang, hitungannya mudah. Misalnya ini kita lihat book value tahun ke-T pada awal periode, tahun ke-T, DT penyusutan straight line, dan book value pada akhir periode. Awal periode, akhir periode. Jadi kalau pada tahun pertama, book value-nya itu 10.000, karena penyusutan 1.800, maka di akhir periodenya 8.200. Pada tahun kedua, awal periode 8.200, penyusutannya 1.800, masa di akhir periode itu 6.400. Begitu selanjutnya kita bisa lihat di akhir periode nilai daripada alat itu adalah terus turun sampai 1.000 di tahun kelima. Dan besarnya penyusutan itu straight line, garis lurus, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800. Metode depresiasi sum of year digit SYOD. Ini contohnya sama yang tadi, tapi metode SYOD yang digunakan untuk menghitung depresiasi alat tersebut, di mana DT itu adalah N kurang T plus 1 dibagi SOYD dikali P kurang S, di mana SOYD-nya adalah N dikali N plus 1 bagi 2. Jadi SOYD-nya itu adalah N-nya 5, 5 tambah 1 kan 6, 6 kali 5 30 bagi 2 15, pembaginya itu 15. Terus N-nya kurang T plus 1. Jadi untuk tahun pertama itu N 5 dikurang T plus 1, T-nya kan 1, dikurang 2. 5 dikurang 2. Jadi bagi dengan SOYD untuk DT tertentu. Ini diperoleh tuh SOYD untuk DT masing-masing tahun. Pada tahun ke-1 itu 3.000, tahun kedua itu 2.400, tahun ketiga 1.800, tahun ke-4 itu 1.200, dan tahun ke-5 itu 600. Pakai rumusin itu aja, masukin rumusnya. Kemudian metode depresiasi yang berikutnya adalah declining balance atau DB. Metode keseimbangan menurun juga menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat daripada tahun-tahun awal dan secara progresif menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Metode ini dipakai bila umur aset lebih dari 3 tahun. Besarnya depresiasi pada tahun tertentu dihitung dengan mengalihkan suatu persentase tetap dari nilai buku aset tersebut pada akhir tahun sebelumnya. Beban depresiasi pada tahun ke-T itu adalah DT sama dengan D dikali book value T kurang 1, di mana D sama dengan tingkat depresiasi yang ditentukan, VBT kurang 1 adalah nilai buku aset pada tahun sebelumnya, sehingga nilai buku aset pada tahun T adalah nilai buku aset tahun sebelumnya dikurangi dengan penyusutan. Dengan proses substitusi DT dikurang D, VBT kurang 1 ke dalam PBT sama dengan PBT kurang 1 dikurang D, diperoleh DT sama dengan D kecil 1 kurang D pangkat T min 1P, dan VBT
itu 1 kurang D pangkat T kali P. Metode depresiasi double declining balance itu mencoba mengalokasikan biaya depresiasi secara tidak konstan melainkan mengalami penurunan sesuai mengalokasikan biaya depresiasi pada periode-periode sebelumnya. Sehingga pada awal-awal periode pengalokasikan aset, beban depresiasinya lebih besar dibandingkan dengan periode-periode berikutnya. Metode DDB dihitung menggunakan persamaan berikut. DDB sama dengan 2/N dikali P dikurangi sigma D T-1. Contoh, sebuah sentral digital dibeli seharga 10.000 dan diharapkan memiliki masa pakai 5 tahun. Pada akhir umurnya diperkirakan memiliki nilai rongsok salvage value sebesar 10.000 dan menggunakan metode DDB hitung depresiasi alat tersebut. Soalnya sama tuh dengan contoh yang lain. Jawab, ini kita lihat tahun 1-5, kemudian nilai buku pada awal periode, nilai buku pada akhir periode, di mana DT-nya itu dengan perhitungan double decline balance, itu jadi diperoleh angkanya besar tuh. 4.000, 2.400, 1.440, 864, 518,4 dan selanjutnya. Rumusnya pakai yang tadi. Metode depresiasi yang berikut adalah sinking fund depreciation atau SFD. Metode sinking fund mencari pembebanan depresiasi tahunan secara seragam dengan cara mempertimbangkan faktor suku bunga, sehingga nilai aset yang akan didepresiasikan dikalikan dengan equal payment series dari sinking fund faktor. Biaya depresiasi sinking fund dicari menggunakan persamaan sebagai berikut. DT sama dengan P kurang S, P nilai awal, S nilai sisa, AF I% N. Contoh, sebuah sentral digital sama yang tadi itu, dibeli seharga 10.000 dan diharapkan mencapai masa pakai 5 tahun. Pada akhir umurnya diperkirakan memiliki nilai 1.000 dan menggunakan metode SFD hitung depresiasi alat tersebut. Jawab, ini kita hitung T-nya, kemudian masukkan rumusnya, lalu nilai buku awal, nilai buku akhir, itu ketemu memang uang pecahan, karena memang dia nilainya seragam tuh. Yaitu tadi P kurang S dikali AF I% N. Nilai 5 kita ketemu di tabel konversi itu 0,1344. Jadi semua depresiasinya sama itu 1.209,6. 10.000. Metode depresiasi yang berikut adalah unit of production atau UP. Apabila penyusutan suatu aset lebih ditentukan oleh intensitas pemakaiannya ketimbang lamanya aset dimiliki, maka depresiasinya didasarkan pada unit produksi. Pada prinsipnya, unit produksi dinyatakan sebagai salah satu ukuran dari ukuran berikut. Output produksi, volume atau berat material yang dipindah pada tahun tertentu dibandingkan dengan volume atau berat total selama masa pakai alat tersebut. Hari operasi pada tahun tertentu dibagi total hari selama masa pakai aset tersebut, dan proyeksi pendapatan, estimasi pendapatan pada tahun tertentu dibandingkan dengan estimasi total pendapatan selama masa pakai aset tersebut. DT sama dengan UT per U dikali P kurang S. Jadi pembandingnya UT, penggunaan pada waktu T, dibagi prediksi penggunaan keseluruhan dikali dengan biaya awal dikurangi nilai sisa. Pajak. Taxable income adalah seluruh pendapatan perusahaan yang dapat dikenakan pajak. Cost recovery adalah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dan dapat diperoleh kembali. Operating cost, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya operasi produksi
variable cost ataupun biaya tetap fixed cost. Investment cost adalah insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu. Penutup. Secara umum, depresiasi diartikan sebagai penurunan nilai suatu benda yang bisa diakibatkan oleh usang karena pemakaian atau karena ketinggalan zaman akibat ada produk sejenis yang lebih bagus performansinya. Dalam akuntansi, istilah depresiasi diartikan sebagai alokasi ongkos dari suatu aset sepanjang umur gunanya. Ongkos tersebut akan mengurangi besarnya pendapatan dikenai pajak, taxable income. Dengan demikian, cara pengalokasikan tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang dibebankan sepanjang umur guna aset tersebut. Demikian materi pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.